Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kebutuhan tenaga bagian analising menggunakan dua metode yaitu WISN dan FTE. Pada langkah pertama, yakni menetapkan waktu kerja yang tersedia. Faktor hari kerja terdapat 365 hari per tahun. Pada cuti tahunan terdapat 15 hari per tahun. Pendidikan dan latihan 7 hari per tahun. Hari libur nasional 15 hari per tahun. Ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun. Waktu kerja 9 jam per hari. Waktu kerja 321 per hari. Jam kerja 2889 jam per tahun. Waktu kerja 173.340 menit per tahun. Nah, pada waktu kerja tersedia terdapat 365 dikurang cuti tahunan dikurang pendidikan dan latihan dikurang hari libur nasional dikurang ketidakhadiran kerja dan dikalikan waktu kerja sama dengan 321 hari per tahun dikali waktu kerja, maka hasilnya jadi 2.889 jam per tahun. Langkah ketiga, menyusun standar beban kerja. Pada analising yang pertama memeriksa kelengkapan rata-rata waktu 5,8 menit. Yang kedua, menilai konsisten data dengan waktu 3,3 menit. Yang ketiga, mengidentifikasi ketidakkelengkapan 2,3 menit. Yang keempat, mengusulkan koreksi 3,5 menit. Pada standar beban kerja terdapat 46,596 menit. Terdapat rata-rata 3,72 menit. Maka standar beban kerja 173.340 menit dibagi 3,70 menit, hasilnya 46.596. Pada langkah keempat, menyusun standar kelonggaran. Waktu kerja tersedia terdapat 173.340. Faktor kelonggaran 2 jam per minggu kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun sama dengan 6.240 menit per tahun. Kemudian pada istirahat, sholat, dan makan terdapat 60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu. 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun sama dengan 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran maka standar kelonggaran 6.240 tambah 18.720 menit per tahun dibagi 173.340 menit per tahun sama dengan 0,14. Kemudian langkah 5 yakni perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 8.000 orang, kunjungan rawat jalan terdapat 65.500 orang, dan IGD 15.300 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas filing adalah 80,8. Jika standar beban kerja bagian analisis adalah 46.596 menit dan standar kelonggaran adalah 0,14, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian filing adalah
80,8 tambah 0,14 dibagi 46,596. Hasilnya jadi 1,7 tambah 0,14 sama dengan 1,84 dibulatkan menjadi 2 orang. Kemudian pada perhitungan FTE, itulah kebutuhan tenaga pendaftaran rawat jalan yang dibutuhkan di Rumah Sakit Bayangkara pada tahun 2025, di mana berdasarkan data pelaporan 3 tahun terakhir kunjungan pasien rawat jalan sebagai berikut. Pada tahun 2022 terdapat jumlah 23.675. Pada 2023 terdapat 31,834. Pada 2024 terdapat 37,520. Jumlahnya yakni 93,029. Langkah pertama, tentukan deskripsi kerjanya. Tugas pokok petugas pendaftaran rawat jalan. Yang pertama adalah wawancari pasien. Yang kedua, mencatat data pasien. Yang ketiga, membuat kartu berobat. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Pada langkah 2, tentukan waktu kerja. Senin sampai Kamis, yakni pukul 7.30 sampai 11.00 sama dengan 3,5 jam. Yang kedua ada Jumat dari jam 7.30 sampai 10.00 sama dengan 2,5 jam. Pada Sabtu terdapat 7,30 sampai 10.30 menit sama dengan 3 jam. Total jam kerja seminggu sama dengan 19,5 jam. Angka ketiga, tentukan angka ideal. 1 tahun sama dengan 52 minggu. Cuti per tahun sama dengan 2 minggu. Hari libur per tahun sama dengan 4 minggu. Minggu kerja per tahun sama dengan 46 minggu. Jam kerja per minggu sama dengan 19,5 jam. Jam kerja per tahun sama dengan 897 jam per tahun. Langkah keempat, tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 terdapat jumlah pasien 23.675. Pada langkah 6, tentukan standar waktu kerja. Misalnya hasil 10 kali pengamatan. Pada pengamatan 1 terdapat 67 detik. Pada pengamatan 2 terdapat 72 waktu detik. Pada pengamatan 3 terdapat 85 waktu detik. Pada pengamatan 4 terdapat 104 waktu detik. Pada pengamatan 5 terdapat 99 waktu detik. Pada pengamatan 6 terdapat 112 waktu detik. Pada pengamatan 7 terdapat 50 waktu detik. Pada pengamatan 8 terdapat 74 waktu detik. Pada pengamatan 9 terdapat 69 waktu detik. Dan terakhir pada pengamatan 10 terdapat 88 waktu detik. Cara menentukan standar waktu kerja, yakni waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan dibagi jumlah pengamatan, yakni 825 dibagi 10 sama dengan 82,5. Pada waktu standar waktu kerja sama dengan waktu normal ditambah waktu normal kali persen sama dengan 82,5 ditambah 82,5 kali 15%. Hasilnya 82,5 ditambah 12,37. Maka hasilnya jadi 94,87. Pada langkah 7, yakni menentukan target per jam. Target per jam sama dengan 1 jam per standar waktu, yakni 3.600 bahagi 94,87
sama dengan 37,94. Nah, pada langkah 8, cara menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Jumlah beban kerja per tahun dibagi target per jam kali jumlah kerja per tahun. Maka 20,766 dibagi 37 dikali 897 sama dengan 1,59. Maka kebutuhan tenaga kerja yakni adalah 2 orang.